research gap-nya. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, dari research gap akhirnya terdapatlah rumusan masalah alias 1.2 yang akan teman-teman isi. Research gap-nya tadi teman-teman kan sudah dapat nih ya dari studi terdahulu kayak gitu ya. Gimana perbedaannya, kayak gimana keunikan penelitian teman-teman kayak gitu ya. Celahnya di mana. Kemudian itu yang menjadi rumusan penelitian Anda. Sebenarnya kalau di kuantitatif sangat gampang teman-teman. Ingat pertemuan kemarin ada sifat kuantitatif yaitu sifatnya adalah kaku. Gampang banget di penelitian kuantitatif yang di mana judul itu tinggal dijadikan rumusan masalah. Judul itu tinggal dijadikan tujuan penelitian. Kayak contohnya teman-teman, judulnya adalah kayak gitu ya, bahwa ada FOMO ada pengaruh FOMO terhadap kepuasan diri Gen Z. Ya udah, tinggal turunin judulnya, diubah ke pertanyaan, ditambahin kata apakah. Apakah FOMO berpengaruh terhadap kepuasan diri Gen Z? Udah, formatnya cuma itu doang kalau di kuantitatif. Karena apa? Sifatnya kaku. Tinggal turunin nih apa yang ada di judul menjadi sebuah pertanyaan. Justru nih kalau misalnya saya nggak nurunin sesuai judul kayak gimana? Oh, itu jadi masalah kalau di kuantitatif. Kalau Anda mau bebas, misalnya nih, saya mau melihat judul saya memang pengaruh FOMO terhadap kepuasan diri, tapi saya mau melihat faktor-faktor apa di belakangnya, seberapa besar FOMO-nya, seberapa besar kepuasan dirinya. Bisa, tapi kalau di kuantitatif itu hanya jadi rumusan atau tujuan pendukung aja. Gak bisa teman-teman jadi rumusan masalah utama atau tujuan penelitian utama. Itu malah haram hukumnya di kuantitatif. Yang paling gampang tadi yang saya bilang, turunin dari judul kayak gitu ya ke rumusan masalah teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ke sini gitu ya sebelum nanti saya buka pertanyaan. Nah, yaitu setelah ada rumusan, ada 1.3 yaitu bikin tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus menjawab rumusan masalahnya. Kalau tadi kayak gitu ya, di rumusannya apakah ada pengaruh dari FOMO terhadap kepuasan diri, tinggal tujuannya diubah. Apakahnya dihilangin, tanda tanyanya dihilangin, ditambahkan kata mengetahui, kayak gitu ya, mendeskripsikan, menganalisis. Kayak gini teman-teman. Ini namanya tujuan umum. Tadi yang saya bilang yang harus diutamakan, teman-teman harus nurunin dari judul ke tujuannya. Baru teman-teman kalau mau ngeliat tingkat FOMO-nya, tingkat kepuasannya, kayak gitu ya. Habis itu ada tambahan lainnya, itu namanya tujuan khusus. Tapi ininya jangan sampai ininya nggak ada, malahan tujuan khususnya yang ada. Itu nggak boleh di kuantitatif. Kenapa tadi? Sifatnya yang kaku. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti kita lihat latihan. Nah, setelah teman-teman bikin tujuan, kita masuk ke 1.4 yaitu manfaat. Ya, manfaat dibagi menjadi 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ketika membuat bikin manfaat teoritis teman-teman harus kembali mengingat 7 konteks penelitian di ilmu komunikasi, yaitu dari dari mulai komunikasi intrapersonal sampai komunikasi antar budaya. Penelitian saya masuk ke konteks yang mana ya? Itu yang perlu diingat di teoritis. Kemudian yang kedua, kalau misalnya selain 7 konteks tadi kayak gitu ya, di ilmu komunikasi ada tambahan. Kalau di reguler kan ada 3 peminatan teman-teman, ada PR, marketing, sama jurnalistik.
Mungkin kalau yang buat buat teman-teman kelas karyawan cuma ada 2 ya, yaitu marketing dan juga PR. Nah, jadi anggaplah 7 ditambah 3 ditambah lagi konteks khusus kayak gitu ya, seperti digital, communication dan juga ada psikologi komunikasi. Nah, contohnya di sini teman-teman nih, bisa dilihat yang nomor 1 ini adalah konteksnya yaitu psikologi komunikasi. Kemudian, kenapa bisa ada penggunaan media sosial, Miss? Karena kita mau ngomongin tentang FOMO. Oke, FOMO-nya terjadi di media sosial. Maka di sini penggunaan media sosial terus kok ada kesejahteraan karena berhubungan dengan kepuasan diri. Orang yang merdeka, orang yang puas pasti punya kesejahteraan. Terus setelah Anda menjelaskan konteks ilmu komunikasinya di nomor 1, nomor 2-nya kayak gitu ya, menjelaskan tentang gap research-nya. Tadi yang saya bilang, keunikan penelitian Anda jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya apa? Anda harus jelaskan di sini. Oke, kemudian kita lanjut dulu ke manfaat praktis. Ya, ketika menyusun manfaat praktis teman-teman, ya, itu berarti bagaimana penelitian teman-teman punya kontribusi untuk orang-orang sekitar dari masyarakat, industri, atau organisasi. Nah, makanya ketika menjawab atau mau menyusun manfaat praktis, yang harus Anda tanyakan, ini kira-kira berdampak ke siapa aja ya? Taruh yang paling dekat dulu di nomor 1, yang paling terdampak. Kemudian meluas ke paling yang kurang terdampak. Di sini kayak gitu ya. Siapa yang paling terdampak? Bukan Gen Z-nya, kayak gitu ya. Tapi yang bisa mempengaruhi Gen Z-nya siapa? Tentunya orang tuanya. Agar orang tua itu sadar kalau ada dampak dari FOMO dan penting untuk kesejahteraan psikologis alias kepuasan dirinya. Ya, bukan Gen Z-nya. Oke ya. Kenapa bukan Gen Z-nya? Tadi harus ditanyakan dulu yang paling terdampak kayak gitu ya. Dan yang punya kuasa untuk mempengaruhi siapa? Berarti sih orang tuanya dulu. Kemudian ya, setelah di sini bisa habis itu ngomongin tentang Gen Z-nya teman-teman. Setelah Gen Z-nya teman-teman ngomongin tentang media sosialnya atau bahkan pemerintah sebagai penerima kebijakan. Jadi yang paling dekat dulu kemudian meluas dari orang-orang yang punya pengaruh. Ya, kayak gitu. Kira-kira kalau bikin strategi marketing sama strategi PR, siapa yang paling berdampak? Oke, siapa yang punya pengaruh untuk merubah strategi tersebut? Pasti yang nomor 1 akan tim PR atau tim marketingnya. Gitu ya teman-teman ya, cara berpikirnya. Kita habis ini apa sih? Oke, udah kuis dulu. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Dari mulai cara membuat, ini belum bikin latar belakang ya, dari cara membuat rumusan masalah sampai bikin manfaat penelitian. Silahkan teman-teman. Ada cat kah itu? Ngomong aja langsung, silahkan. Atau saya buka catnya ya. Apa sih tadi tening-tening? Inilah ya. Oke teman-teman, karena nggak ada pertanyaan, kita lanjut dulu teman-teman. Berikutnya adalah kuis. Oke, ada judulnya seperti ini. Ingat, Anda harus bikin datanya dulu ya, untuk menyusun suatu latar belakang, kemudian rumusan masalahnya kayak gimana, tujuannya gimana, sampai bikin manfaat dan teoritisnya. Oke, seperti biasa saya mau tanya, silahkan dibaca dulu, bisa memanfaatkan Google dan lainnya untuk kira-kira bisa menjawab pertanyaan ini teman-teman. Oke. Sudah siap ya teman-teman ya? Kita tanya ke Nadia dulu. Nadia? Ada Nadia? Ya, Miss.
Oke, Nadia, kira-kira kalau ini judul penelitianmu, kamu pakai data apa untuk menggambarkan latar belakang penelitianmu? Pakai data eh, dari survei ini ya Miss, mahasiswa di Jakarta, Mm-mm. bagaimana mereka menggunakan AI chatbot Oke, tersebut untuk efektivitas belajarnya Miss. oke. Itu aja, Nat. Ya. Ada lagi data yang dibutuhin buat Nadia biar menunjukkan kenapa sih saya harus ngambil judul ini kayak gitu, Nat. Kira-kira kayak bakal kayak gimana, Nat? Mengambil ini mungkin Miss, eh, masalah yang terjadi di apa di kondisi pembelajaran sekarang mungkin didominasi Oke. dengan AI gitu Miss. Hmm, Terus oke deh, Nat. mungkin Terima kayak kasih. Ada lagi? faktor-faktor apa yang Faktor-faktor. menyebabkan mahasiswa menggunakan AI untuk sebagai 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 apa ya Miss? Sarana belajar kayak Iya gitu-gitu. sarana pembelajaran. Mungkin Oke, gitu ya Miss. baik. Oke deh, Nat. Terima kasih Nadia untuk jawabannya. Kita pindah ke Talita. Tal, kira-kira kalau judulnya ini rumusan masalah bisa satu paket nih sama tujuan. Rumusan dan tujuannya kira-kira bakal apa, Tal? Kalau tujuan dulu ya, Bis. Kalau tujuannya itu Apa tujuan mungkin dulu? Oke. untuk menganalisa Mm-mm. Ayo untuk tadi kuncinya apa? menganalisa motif penggunaan AI chatbot sebagai alat pembantu edukasi oleh mahasiswa di Jakarta. Kalau tujuannya itu berarti rumusannya apa nih, Tal? Rumusan masalahnya hmm, apa pengaruh penggunaan chatbot Mm-mm. AI chatbot sebagai sarana pembantu edukasi oleh mahasiswa. Oke, baik. Terima kasih, Tal. Iya, makasih, Miss. Kita hold, kita hold dulu. Kemudian kita pindah ke oke. Ada Mas Muhaimin di sini? Belum ada nih ininya. Silakan, Mas. Manfaat teoritis dan manfaat praktisnya kira-kira bakalan apa? Ada Mas Muhaimin di sini? Nggak ada kah? Gimana? Coba. Ya lagi kelas, kenapa di perjalanan? Kita lanjut, teman-teman. Kita ke Rizky Agusta. Oke, ada Rizky? Ada Miss. Halo, halo. Oke, Suaranya masuk Miss? Riz? Oke. Kedengaran. Oke. Manfaat teoritis dan praktisnya kira-kira apa? Kalau untuk manfaat teoritisnya dulu ya Miss ya. Penelitian ini Oke, tuh kira-kira kayak gimana? berkontribusi pada teori acceptance model atau penerimaan Mm-mm. teknologi ini Uh, dalam pendidikan dan teori oke. efektivitas media AI ini dalam konteks pembelajaran digital Mm-mm. Miss kurang lebih. Oke. Oke. Good. Gimana selanjutnya, Mas? Kalau praktisnya, siapa nih stakeholder yang paling terdampak dari penelitian ini? Stakeholder paling terdampak pada penelitian ini ya Miss ya. Bisa dikoreksi Miss kalau salah ya Mm-mm. Miss. Menurut saya terutama Oke. ini itu ke mahasiswa ya terutama ya Miss ya. Itu Oke. karena memberikan pemahaman cara optimal Mm-mm. memanfaatkan AI chatbot untuk meningkatkan Mm-mm. efektivitas dan kemandirian belajar Miss. Oke.
Efektivitas dan kemandirian. Baik, teman-teman. Oke deh, karena sudah lengkap, kita lihat jawabannya benar nggak ya? Nah, kira-kira bakal kayak gini teman-teman. Tadi datanya udah bagus banget ya. Nah, bisa dilengkapin lagi gitu ya. Penggunaan AI secara global ataupun Indonesia berapa kira-kira kayak gitu ya. Atau tadi karena kita konteksnya adalah tentang mahasiswa yang mungkin saat ini adalah di usia Gen Z ya. Berapa ininya Gen Z-nya kayak gitu. Jumlah Gen Z-nya di Indonesia ada berapa sih? Sama tadi Gen Z yang menggunakan AI ada berapa? Itu udah benar banget ya. Terus, nah ini mungkin masih belajar lagi ya, nggak apa-apa. Tadi gampang banget sebenarnya teman-teman ya. Tinggal turunin judulnya, ditambahin kata apakah, dikasih tanda tanya. Itu adalah rumusannya. Ya, tinggal tambahin apakah terdapat pengaruh kayak gitu ya dari penggunaan AI chatbot terhadap efektivitas belajar mahasiswa di Jakarta. Selesai, kita pindah ke tujuan, kata apakahnya dihapuskan, kayak gitu ya, tanda tanyanya juga dihapuskan, diganti titik, apakahnya diganti kata mengetahui. Simple kayak gitu aja, judulnya tinggal diturunin ke rumusan dan tujuan. Disesuaikan deh, yang satu pakai dibuat versi pertanyaan, yang tujuan tinggal dipakai kayak gitu ya, menganalisis, mengetahui, ya, mencari tahu, itu boleh banget. Kemudian kita masuk ke manfaat. Nah, sebenarnya ini udah bagus banget ya tadi yang dijelasin sama Mas Rizky, tapi Mas Rizky kita tambahin lebih persempit lagi kayak gitu ya, harus berkaitan sama komunikasi kayak gitu ya. Kajian komunikasi apa di bidang pendidikan dan teknologi digital, ada dikait-kaitkan sama komunikasinya. Kemudian manfaat praktisnya tadi ini sebenarnya udah bagus gitu ya, tapi bukan mahasiswanya, kayak gitu ya, yang paling terdampak memang yang paling dekat ya mahasiswa itu sendiri kayak gitu ya. Tapi ditanyakan kembali, yang bisa mempengaruhi dan mengatur si Gen Z ini atau mahasiswa ini siapa? Oh, berarti si dosennya. Oh, berarti di universitasnya. Atau tadi nanti lebih ke orang tuanya, kayak gitu ya. Karena dia yang mengatur bagaimana cara belajar, yang memperkenalkan dan juga di kelas kan biasanya ada aturan kayak gitu ya. Oh, kamu nggak boleh pakai AI. Oh, kamu boleh pakai AI berapa persen, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi manfaat praktisnya siapa yang paling terdampak dan harus ditanyakan lagi, kayak gitu ya. Siapa yang bisa mengatur atau mempengaruhi dia. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ada satu lagi, kita coba lagi. Oke. Kita pindah ke Irul dulu. Oke, Rul? Rul? Ada Irul? Iya, Mas. Rul, kira-kira kalau ini judul penelitianmu, kamu bakal ngadirin data apa aja, Rul? Pertama mungkin data dari brand ambassador, di mana kayak jumlah KOL, data Oke. KOL, atau mungkin data aktris yang terdaftar dalam komunitas artis Indonesia mungkin. Lalu Oke. juga ada data penjualan produk skincare di Dinas Perdagangan dan lain-lain. Lalu juga Oke, data baik. dari mahasiswa yang ada di Jakarta. Oh, data mahasiswa. Oke, makasih Rul. Terima kasih, Mas. Kita pindah ke Shirley, ada Shirley? Ada, Miss. Oke, share. Kira-kira rumusan dan tujuan dari judul ini bakalan kayak gimana, share? Sebentar. Untuk rumusan masalahnya itu apakah pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian produk skincare oleh mahasiswa di Jakarta. Terus tujuannya mengetahui
alasan pembelian produk skincare terhadap mahasiswa dengan pengaruh brand ambassador. Oke, baik. Terima kasih, share. Kita hold Oke, dulu. terima kasih. Terus kita pindah ke apa namanya? Ke Hotma. Hotma ada? Hadir, Miss. Oke. Gimana manfaat teoritis dan manfaat praktisnya kalau ini judul penelitianmu? Kita ke teoritis dulu deh. Kira-kira Kalau konteksnya apa nih? manfaat praktis dulu boleh nggak, Miss? Boleh deh kalau mau praktis dulu. Ini manfaat praktisnya buat ini sih para apa namanya Business owner. brand atau merek Ya, ya, yang kedepannya kalau misalnya memilih itu business brand owner. ambassador itu tuh ditinjau dulu karena akan biar kedepannya itu tuh pengaruh nggak sih kalau kita pakai si brand ambassador ini untuk produk yang mau kita launch di periode berikutnya kayak gitu sih. Dan impact nggak sih, nyentuh nggak sih ke kalangan masyarakat, ke mahasiswa di Jakarta, terutama kayak gitu. bidang Oke. Kalau manfaat teoritisnya, Tadi ada 7, 3 peminatan dan 2 konteks tambahan. Masuk ke konteks yang mana nih? Kira-kira menurut Hotma? yang mana tuh, Miss? Tadi kan ada 7 konteks ya kan, dari mulai komunikasi intrapersonal sampai komunikasi antar budaya. Ada tambahan 3 peminatan, jurnalistik, marketing, sama PR. Terus terakhir psikologi komunikasi dan ada digital communication. Kira-kira masuk ke teoritis yang mana? Ke marketing deh kayaknya ini. Marketing. Oke, kemudian Bentar, Miss. dalam Brand ambassador. brand ambassador kira-kira berkaitan sama siapa? Oh, marketing, karena ada keputusan pembelian. Oke, nah keputusan pembelian itu biasanya ada di studi apa sih selama belajar marketing communication? Pernah dengar nggak? keputusan pembelian. Studi Belum tahu ya? brand activation atau Brand, oke. brand activation? Ya, kayak brand activation deh, Miss. Oke deh, makasih Hotma sudah berusaha. Bagus banget tapinya. Kita lihat aja jawabannya ya. Nah, kira-kira kayak gini teman-teman. Nah, datanya ada nggak? Berapa persen sih Gen Z selalu mengkonsumsi skincare kayak gitu ya? Dan mana yang dia beli sendiri, mana yang dia butuh influencer. Kayak gitu. Rumusan masalahnya tadi udah bagus banget ya. Bener banget, tinggal tuh judulnya diturunin, kasih kata apakah dan tanda tanya. Kemudian kalau tujuan, apakahnya ilangin, ganti mengetahui atau menganalisis. Habis itu masukin judulnya. Kemudian tadi manfaat teoritis ya, bener banget. Marketing communication dulu. Kayak gitu ya. Kemudian nanti bisa karena berkaitan dengan brand, kayak gitu ya. Yaitu efektivitas brand atau karena ada keputusan pembelian, bisa dikaitkan dengan perilaku konsumen. Kayak gitu ya, jadi ada payung besarnya, kemudian ada unit-unit kecilnya lagi ya di bawahnya. Manfaat praktis, kayak gitu ya, bener banget. Berarti manfaat yang paling dekat, stakeholder yang paling terdampak adalah perusahaan skincare-nya. Selain mereka yang terdampak, mereka juga yang bisa mengatur, kayak gitu ya, atau mengevaluasi dari brand ambassador itu sendiri. Itu ya teman-teman ya, dari 2 hal ini teman-teman udah bagus banget, nanti bisa diterapkan ke judul teman-teman, oke? Kita lanjut ya, nih yang paling detailnya cara menyusun latar belakangnya alias 1.1-nya, kayak gitu ya. Tadi yang saya bilang dia yang paling susah di bab 1. Kita belajar bagaimana Anda soalnya kejadiannya kayak gini, ketika teman-teman skripsian atau teman-teman bikin paper, karena Anda merasa anak komunikasi kayak gitu ya, Anda cerita panjang lebar, tapi semuanya hanya asumsi pribadi. Nggak ada datanya, nggak ada dasarnya. Padahal itu jantung utama ya, ketika Anda bikin latar belakang. Mari kita belajar.
Ya, jadi yang namanya latar belakang bukan opini Anda, tapi harus data basis. Gimana fenomena kayak gitu ya, itu tidak serta-merta hanya misalnya Anda ketindihan, kayak gitu ya, hanya asumsi pribadi aja, gitu ya. Tapi Anda nggak bisa menunjukkan datanya berapa orang di dunia ini yang ketindihan, gitu ya. Sehingga itu nggak bisa dikatakan sebuah fenomena kalau hanya Anda yang merasakan itu sendiri. Yang namanya fenomena, kayak gitu ya, pernah dilakukan oleh banyak orang. Ada datanya, nyata kayak gitu ya. Kalau misalnya ternyata Anda hanya berhalusinasi kayak gimana? Nah, itu yang nggak boleh Anda buat. Gitu ya, jangan mentang-mentang anak komunikasi, yang penting cerita, yang penting narasi bagus. Nggak kayak gitu. Tapi karena ini sebuah penelitian, fenomena tadi harus bisa dibuktikan dengan data. Teorinya apa? Kayak gitu ya, dirasakan banyak orang atau enggak. Makanya tujuan dari latar belakang ini harus ilmiah, logis, dan relevan. Kalau ternyata hanya Anda yang merasakan, berarti nggak relevan buat orang lain. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu yang harus dipahami tentang latar belakang. Nah, kemudian yang harus Anda pahami bedanya menulis latar belakang kuantitatif dan kualitatif. Dari apa? Kuantitatif selalu bentuknya segitiga terbalik. Dimulai dari suatu hal yang umum, berlanjut khususnya apa, kayak gitu ya. Dan nanti fokusnya kemana. Nah, ada contohnya tuh. Umumnya karena banyak orang yang menggunakan media sosial, akhirnya kayak gitu ya, secara khusus ternyata pengguna media tersebut adalah Gen Z. Fokusnya kemana dari Gen Z tersebut? Karena si Gen Z ini terlalu banyak main media sosial, fokusnya penelitian saya adalah ke psikologisnya, yaitu FOMO-nya. FOMO tadi, ya bisa nggak sih berdampak ke kepribadiannya, dia merasa puas diri atau enggak? Sementara kalau penelitiannya kualitatif, kebalikan. Dia ngomongin tentang pengalaman dulu, atau fokus dari risetnya dulu, kayak gitu ya. Kemudian baru spesifikasinya kemana, baru dicari teori atau hal-hal umumnya. Gitu ya teman-teman ya, besok pas bikin latar belakangnya teman-teman harus mulai dari hal umum dulu, baru teman-teman fokus ke penelitian Anda, ke judulnya yang tadi teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini ada paragraf-paragraf kayak gitu ya, yang ingin saya tunjukkan gitu perbedaannya. Nah, kalau yang sebelah paragraf satu yang sini teman-teman kayak gitu ya, datanya nggak ada. Ya, satu paragraf kayak gitu sudah merangkum semuanya. Padahal nggak boleh. Harusnya seperti paragraf 2. Kasih datanya dulu, kayak gitu kan ya. Yang umum-umum dulu. Bahas yang khusus, oke media sosialnya ada banyak. Tapi kita khusus media sosial apa ya? Oke, kita khusus ke media sosial TikTok aja. Nah, habis udah dikhususin TikTok kayak gitu kan ya, kita mau bahas siapa di TikTok? Kan TikTok ada Gen Z, ada boomers, ada dan segala macamnya. Oke, kita fokusnya ke Gen Z aja. Ya, itu tandanya Anda sudah menerapkan tadi segitiga terbalik seperti itu teman-teman. Dan juga ada data aktualnya. Semuanya ada rata-ratanya berapa, kayak gitu ya, penggunanya berapa, ya angkanya berapa. Nah, dibandingkan yang paragraf 1, ya loncat-loncat dan nggak ada datanya. Kayak gitu teman-teman. Nah, constructing general phenomenon, habis itu ke research background teman-teman. Kayak gitu ya. Teman-teman, tujuan dari latar belakang kayak gitu ya, adalah mengubah dari fenomena umum, kayak gitu ya, menjadi suatu latar belakang. Ya, kasihlah kasus-kasus yang viral, kasus-kasus yang sampai masuk pemberitaan media kayak gitu ya, sehingga Anda bisa menjawab
bahwa hal ini adalah suatu hal yang penting. Tadi Anda harus menunjukkan relevansinya, bahwa semua Gen Z itu mengalaminya kok, Miss, nggak cuma saya aja. Oke ya, nanti saya tunjukin. Lanjut lagi, ini kira-kira contohnya teman-teman, kayak gitu ya. Hampir semua 60% Gen Z merasakan cemas. Alias hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya 1-2 orang, tapi semua Gen Z mengalami fenomena ini dan bersifat umum. Kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi jangan bawa asumsi pribadi karena ini bukan penelitian kualitatif seperti itu. Setelah teman-teman masukkan fenomena umumnya, Anda kenalin dong ya. Tadi yang ada di judul ada konsep atau variabel apa. Kasihlah definisinya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai nggak ada definisinya, terus ditambah lainnya adalah karena mereka harusnya berpasangan, punya suatu hubungan, jangan sampai Anda menunjukkan di paragraf Anda malahan mereka musuhan ibaratnya. Tidak ada keterkaitannya. Ya, kayak gini contohnya nih. Gabungkan beberapa studi, sehingga studi-studi ini akan ngomong bahwa si FOMO itu pada akhirnya punya pengaruh sama kepuasan diri. Ada datanya loh, udah ada nih 2 orang yang neliti, saya nggak halu, saya nggak cuma berasumsi, sehingga judul ini bisa saya teliti. Karena sudah ada yang meneliti sebelumnya. Kita lanjut. Using popular case kayak gitu ya. Oh tadi sebenarnya ada yang typo nih. Harusnya ini popular case-nya di sini nunjukin kasus-kasus populer yang tadi fenomena umumnya kayak gitu teman-teman. Nanti kita revisi ya. Jadi kalau popular case ini tadi yang saya bilang kayak gitu ya. Masukkan kasus-kasus populer. Misalnya Anda neliti tentang apa namanya kalau pakai brand ambasadornya K-pop itu pasti banyak yang beli. Kasihlah berita-berita tentang bagaimana BTS kayak gitu ya, jadi brand ambasador suatu produk, terus mereka untung berapa. Kasih contoh lagi, ketika Blackpink jadi brand ambasador suatu produk, mereka untung berapa. Ya, jadi orang yang baca udah bisa kebayang, oh penting ya ternyata pakai brand ambasador. Kayak gitu, memang lagi hype-hype-nya ya, meneliti tentang brand ambasador. Karena kasusnya banyak. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah ini contohnya nih. Kayak gitu ya. Emang kelihatan datanya sama-sama semua ya teman-teman ya. Tapi tadi bisa ditunjukkan kasus-kasusnya. Kita lanjut. Habis itu, ini sebenarnya gampang. Anda kan kemarin sudah bikin tabelnya. Ya, tabelnya tadi ambillah 3 judul penelitian, Anda masukkan ke dalam sini. Kayak gitu. Untuk apa? Untuk nanti Anda bisa menunjukkan bahwa nggak hanya saya yang meneliti kasus ini. Sudah banyak penelitian-penelitian lain yang menunjukkan yang sudah meneliti kayak gitu teman-teman. Oke? Kita ada contohnya ya. Kita lanjut dulu. Nah, sebutin beberapa studi teman-teman. Kayak gitu ya, sehingga Anda bisa menunjukkan bahwa nggak cuman atau bukan saya yang pencetus pertamanya, tapi saya mau nunjukin bahwa isu ini lagi ramai dibicarakan. Buktinya banyak yang meneliti. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi bisa masukkan dari tabel dipindahkan menjadi suatu narasi. Kita lanjut. Nah, habis udah teman-teman kenalin studi-studinya, fenomenanya, dan kasus-kasus populernya, ya. Kenalin dong populasi yang mau teman-teman pakai. Kenapa Anda harus misalnya di sini komunitas pencinta K-pop-nya. Komunitas pencinta K-pop Bandung 2026 misalnya. Kenapa harus pakai komunitas tersebut? Kenapa nggak pakai komunitas yang lain? Kegiatan mereka di dalam apa aja sih? Sehingga kenapa Anda populasi ini pas untuk dijadikan
target penelitian Anda. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini ada penjelasannya kayak gitu ya. Populasinya adalah Gen Z di Jakarta. Usianya berapa? Karena dia jumlahnya banyak banget 80% kayak gitu. Sehingga karena mereka juga karakteristiknya menggunakan media sosial 4 jam per hari, mereka adalah target yang paling pas. Gitu ya teman-teman ya, diceritain. Nanti saya tunjukin. Terus akhirnya di paragraf terakhir, tadi yang saya bilang dari suatu fenomena, dicari keunikannya yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian terdahulu, Anda ceritakan, ya, jadikan itu suatu research gap-nya. Atau nanti bisa turun ke rumusan masalahnya. Kita coba ya. Aduh, Nah, ini kayak gini. nangis. Yang pertama, baru neliti apa konteksnya internasional. Ya, ada sih yang versi nasional kayak gitu ya. Tapi belum spesifik mengarah ke Gen Z. Makanya kalau sebelumnya masih generasi milenial, saya meneliti tentang Gen Z di Jakarta. Jadi ada celahnya nih. Karena ini belum ada yang meliti kayak gitu misalnya. Ini adalah gap research-nya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini saya mau nunjukin dulu. Jadi ada suatu judul teman-teman kayak gitu ya. Tentang pengaruh kredibilitas influencer terhadap keputusan pembelian. Kira-kira runtutan bab satunya akan kayak gimana? Sorry, maksudnya runtutan latar belakangnya akan kayak gimana? Gini ya teman-teman ya. Selalu dibuka pakai fenomena umumnya. Karena adanya media sosial, kayak gitu ya, lahirlah digital marketing. Dari digital marketing ini, muncullah isu-isu tentang influencer. Kasihlah datanya, berapa banyak influencer di global, berapa banyak influencer di Indonesia. Kemudian terus influencernya juga ada di bidang apa aja. Setelah udah, tadi yang saya bilang kenalin definisi X dan Y-nya. Setelah dikenalkan, mereka harus ditunjukkan bahwa mereka punya hubungan. Jangan sampai mereka tidak punya hubungan. Habis itu, kasihlah kasus-kasus populernya. Karena ini berkaitan dengan produk skincare, kayak gitu ya. Oke, brand-brand ambasador apa yang sangat punya pengaruh, misalnya Tasya Farasya. Ceritain Tasya Farasya ketika menjadi brand ambasador atau influencernya dia dapat revenue-nya berapa. Kemudian brand yang dia jadikan ambasadornya kayak gitu, dia suksesnya berapa pendapatannya, diceritakan. Jadikan suatu kasus populernya. Kemudian setelah diceritakan kasus populernya, kasihlah 3 studi terdahulunya. Bisa ngambil dari tabel yang sudah Anda buat. Udah diceritain studi terdahulunya, Anda kasih perkenalkan populasinya. Bagaimana Gen Z berkaitan dengan skincare, kayak gitu ya. Bagaimana dia aktif di media sosial sehingga dia kenal banget sama influencer, kayak gitu ya teman-teman ya. Habis itu, karena udah ada studi terdahulunya, ya, apa yang membedakan gitu ya? Minimnya penelitian yang neliti kredibilitas. Kalau sekarang udah banyak ya, yang masih minim meneliti tentang kredibilitas skincare di mahasiswa Indonesia. Kira-kira kayak begitu susunannya. Jadi mungkin tadi belum kebayang ya teman-teman ya. Tapi, nah ini lihat jangan lupa nih ada segitiga terbaliknya. Dimulai dari hal yang umum, masuk ke hal-hal yang spesifik, dan fokus terhadap penelitiannya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak teman-teman? Bagian Miss, mana mau nih tanya yang deh. masih membingungkan? Yang mana gimana Mbak? Tapi ini bukan konteks materi yang ada di sini sih. Ini lebih ke Oke, pertanyaan oke. pribadi bisnis. Sebenarnya tuh Oke, kalau oke. penelitian kualitatif itu tuh bisa diubah ke kuantitatif nggak sih, Miss? Kualitatif ke kuantitatif, jatuhnya bukan kuantitatif ke kualitatif ya? Iya, dari Oke. kualitatif ke kuantitatif.
Kasusnya rada susah ya, Mbak, kayak gitu. Karena dari pengalaman pribadi ke hal yang umum. Malahan yang kebanyakan gampang adalah yang dari kuantitatif dibawa ke hal-hal khusus. Kayak gitu. Kenapa? Ini mohon maaf banget ya, mungkin rada ke-trigger kayak gini. Ketika misalnya ya yang kualitatif neliti tentang orang-orang yang kena kekerasan seksual. Misalnya kayak gitu ya. Nah, orang-orang secara umum mungkin paham tentang definisi kekerasan seksual kayak gimana. Tapi kayak gitu ya, ketika ditanyakan, kamu kan nggak ngalamin kayak gitu ya, amit-amitnya nih ya, kamu kan nggak ngalamin. Memang kamu ngerasain traumanya kayak gimana? Kayak gitu. Sehingga mereka hanya sebatas kalau misalnya Mbak Hotma cuma neliti tentang awareness-nya tentang kekerasan seksual itu bisa dibawa ke kuantitatif. Kayak misalnya istilah child grooming. Tahu nggak kamu tentang child grooming itu apa? Kayak gitu. Tahu nggak kamu child grooming itu bisa terjadi di mana aja? Paling hanya sebatas itu. Ya, tapi kalau misalnya untuk tahu lebih dalam lagi kayak gitu ya, itu nggak bisa kayak gitu. Makanya lebih namanya dibawa ke kuantitatif harus hal-hal yang umum. Kayak gitu. Rada susah ketika dari kualitatif ke kuantitatif karena awalnya dasarnya adalah hal-hal yang bersifat pengalaman pribadi kayak gitu ya. Pengalaman beberapa orang saja ketika dibawa ke hal umum belum tentu orang itu bisa menggambarkan. Karena tadi mereka nggak mengalami, tapi mereka hanya tahu sebatas hal-hal definisi umum aja. Kekerasan seksual itu apa, child grooming itu apa definisinya. Tapi amit-amitnya gini ya, kamu pernah ngerasain nggak child grooming itu kayak gimana? Kayak gitu, ya. Kamu pernah ngerasain nggak kekerasan seksual kayak gimana? Nah itu rada berat kayak gitu. Itu palingan Mbak Hotma. Yang paling sering dari kuantitatif dibawa ke kualitatif. Tapi bukan menutup kemungkinan nggak ada ya. Nanti ada kok. Ada mix method dari kuali, tetap ada kuali ke kuantitatif. Tapi itu tadi, karena dibawa dari khusus ke umum, ya, bisanya hanya sebatas awareness yang massal, yang umum. Kayak gitu Mbak Hotma. Udah jelas atau belum Mbak? Gimana? Internet saya bagus gak sih? Kedengeran gak ya? Oke ya. Oke, mungkin ternyata Hotmanya jelek kayak gitu. Gak apa-apa deh. Kita lanjut dulu teman-teman. Yang satu ini sudah saya jelasin. Yang kedua ini saya mau teman-teman yang ngejelasin nih. Kira-kira fenomena umumnya bakalan kayak gimana sampai dia ke research gap-nya. Oke. Sudah dibaca ya? Kita tanya lagi teman-teman. Aduh, pengaruh CSR. Kita dari atas dulu deh. Kita ke Adis dulu. Dis? Iya, Mi. Kalau Adis punya judul ini, kira-kira bakalan ngasih fenomena umumnya bakal dimulai dari mana, Dis? Untuk fenomena umumnya mungkin meningkatkan perhatian perusahaan terhadap corporate social responsibility dalam membangun citra image Starbucks di era modern. Oke, itu umumnya kah? Beneran itu umum? Oke. Itu aja, Dis? Iya, Miss. Oke deh, makasih, Dis. Kita ke Elza. Za? Iya, Miss. Kalau buat Elza, tadi kan ini kan judulnya. Nah, tadi ada kasus-kasus populernya, Za. Kalau buat Elza bakalan ngasih kasus-kasus populer apa nih, Za? Mungkin
Tapi nggak tahu ini benar atau salah ya Miss ya. Karena kan beberapa waktu ke belakang ini kan banyak banget masyarakat yang mulai memiliki perspektif kurang baik ke brand Starbucks ini karena dicap ini tuh brand dari US dan apa ya kayak apa sih mendukung Zionis segala apa semacamnya itulah Miss. Ya, jadi mungkin dengan adanya gerakan CSR ini tuh bisa mengangkat brand image-nya Starbucks ini di mata masyarakat. Mungkin itu kali ya, Miss. Oke deh, gak apa-apa. Nah ini sebenarnya masih melenceng sedikit ya, tapi kita lihat aja jawabannya, oke? Terima kasih buat Adi sama Elza. Kayak gini kira-kira. Teman-teman tahu SDGs kan ya? SDGs itu jadi dasar kenapa CSR itu bisa lahir. Teman-teman bahas dulu bahwa setiap organisasi perusahaan di dunia ini mulai dituntut harus melakukan SDGs. Itu namanya jadi fenomena umumnya nih. Kayak gitu ya. Nah, karena tadi seluruh dunia ya, yang perusahaan yang ada di bumi semuanya dituntut harus melakukan SDGs. Sehingga lahirlah CSR ini sebagai salah satu bentuk SDGs itu tadi. Kasih definisinya. Kemudian tadi karena dia kita sudah tentukan judulnya, setelah ketahuan CSR-nya itu apa, kenalkan brand image-nya itu apa definisinya. Udah dikenalin, dari kalian cerita bagaimana si CSR ini punya kaitan sama si brand image. Nah, habis itu masukin kasus populernya. Kalau tadi kita tentang Starbucks Indonesia, kita kasih CSR yang versi globalnya. Kayak gitu ya, atau CSR perusahaan lain. Sehingga yang tadinya image-nya jelek, berubah jadi bagus. Ibaratnya kasus populer itu kayak gitu ya, bisa pesaing pembanding kayak gitu, atau tadi teman-teman bisa kalau misalnya perusahaan multinasional kayak gini bisa diambil yang versi globalnya gitu ya. Kemudian masukkan studi-studi terdahulu, misalnya Anda sudah nyiapin tadi 5 studi atau 3 studi yang udah ada siapin kayak gitu ya, kasih nama tahunnya, hasil penelitiannya kayak gimana Anda ceritain. Terus kenalin ya populasinya kayak gimana, kayak gitu ya. Anda ceritakan bahwa ini konsumen Starbucks-nya ini masih terlalu luas ya. Kalau versinya Anda Starbucks cabang mana? Kayak gitu misalnya cabang Setiabudi, kayak gitu. Ya, bagaimana bisa mereka itu apa iya mereka terdampak CSR-nya? Ya, terus citranya jadi kayak gimana Anda ceritakan sini semua. Dari studi-studi yang ada gitu ya, yang di akhirnya apa yang belum diteliti, misalnya ini jauh sebelum ada boykot ini, belum ada yang bahas tentang CSR gitu ya, ketika Starbucks ini mulai boykot adanya CSR analisis CSR sebelum diboykot kayak gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman nanti belajar ya bikin susunan ini terus diubah ke dalam narasi atau paragraf. Kita lanjut. Oke, kita istirahat dulu ternyata 5 menit. Habis ini teman-teman akan belajar cara nyusun paragrafnya yang benar kayak gimana. Kayak gitu ya teman-teman ya. Silahkan boleh peregangan dulu, boleh minum kopi dulu atau mau ke toilet dulu ya teman-teman ya. Saya kasih waktu 5 menit.
Bang Emok, Bang Emok, Bang Emok. Bang Emok. Selamat ulang tahun. Oke, kita mulai lagi ya semuanya. Karena 5 menitnya udah selesai. Kita lanjut materinya ya teman-teman ya. Oke, sebentar teman-teman. Ini dia. Diam. Kita ke full screen aja deh. Ada. Oh, ada nih screen-nya. Oke. Bentuknya begini. Coba deh stop share dulu deh. Ya udahlah, ini aja dulu lah. Oke, teman-teman. Kita mau bahas kayak gitu ya. Cara penulisannya. Dia, teman-teman pasti dapat mata kuliah penulisan ilmiah, ya kan ya? Dan keterampilan menulis kan ya, PIKP singkatannya kayak gitu. Kalau nggak salah di semester 1-an. Nah, ini sebenarnya mau ngikutin lagi kayak gitu ya, biar biar menghindari nggak banyak yang salah kayak gitu, karena persepsinya mungkin teman-teman pas di awal kayak gitu ya belum terlalu ngena banget nih harusnya nulis kayak gimana sih kayak gitu. Kita reminder lagi sebelum masuk ke paragrafnya. Kita cerita dulu tentang kalimatnya harusnya kayak gimana ya. Ada beberapa karakteristiknya, ada 6 karakteristik ya, mulai dari sifatnya yang objektif kayak gitu ya, sampai ini kebiasaan-kebiasaan teman-teman kayak gitu ya. Kalimatnya subjektif, terlalu banyak asumsi, habis itu kepanjangan, alias kalimatnya kebanyakan bertingkat. Itu yang kita coba hindari. Nah, ini dulu. Kalimat yang objektif.
kasih dulu datanya, kayak gitu ya. Kemudian baru Anda ceritakan kenapa hal itu bisa terjadi dalam konteks Anda. Jangan kebalik kayak gitu ya teman-teman ya. Ngomongin FOMO panjang lebar di sekitar saya, FOMO itu gini kayak gitu ya. Tapi semuanya nggak ada sumbernya, nggak ada studi terdahulunya. Ingat ya, di latar belakang kayak gitu ya, apalagi semua yang ada di penelitian, boleh Anda cerita, tapi kasih dulu sumbernya, karena Anda harus bersifat objektif. Kemudian yang kedua, singkat dan jelas. Tadi berhubungan sama yang terakhir ya, nggak usah sampai kalimatnya 3 baris sendiri kayak gitu ya, koma terus nggak ada titiknya kayak gitu ya. Kalau bisa dibatasin 20-25 kata sampai satu kalimat itu. Terus yang dua, konsisten. Cara nulis FOMO-nya kayak gitu ya. Ini O-nya kecil atau O-nya gede kayak gitu ya. Itu Anda harus konsisten. Jangan di atas FOMO-nya kayak gimana, yang bawah kayak gimana kayak gitu ya. Istilah-istilahnya apa kayak gitu. Ya, Anda harus menjaga konsistensinya. Terus berbasis data dan sumber tadi ya semuanya harus diingat, minimal satu paragraf itu ada satu sumbernya. Ya, jangan ngomong apa-apa nggak ada sumbernya. Atau misalnya oke lah Anda ngomongin datanya 65%, tapi Anda lupa ngasih ini sumbernya dari mana ya, kayak gitu. Emang ada datanya, kan Miss minta data, ini saya kasih data. Iya, tapi datanya harus ada sumbernya juga. Ya, terus yang kedua tadi, karena sifatnya objektif bukan subjektif, nah boleh Anda ngasih pendapat pribadi, tapi itu tadi. Kalau bisa sih lebih banyak studi-studi terdahulu keterkaitan satu studi ke studi yang lainnya. Tapi ngasih beberapa kalimat subjektivitas boleh, asal tadi kasih datanya dulu. Nah ya ini yang tadi. Kalimatnya panjang banget sampai 3 baris kayak gini belum ada titiknya. Ya, pastikan Anda kalau udah kepanjangan, udah lebih dari 25 kata, kasih titik. Jangan terlalu bertingkat. Mari kita lanjutkan. Kalau yang tadi versi kalimat, sekarang kita versi paragrafnya. Oke. Yang pertama yang teman-teman harus ingat, gitu ya, apalagi belajar PIKP kemarin, satu paragraf itu wajib punya satu topik. Kayak tadi tuh teman-teman, oke paragraf pertama kita cuma fokus ke fenomena umumnya. Jangan bahas kasus-kasus populer dulu, nanti itu aja di bawah. Ya. Kemudian paragrafnya juga jangan terlalu banyak kalimatnya. Kalau kalimatnya udah lebih dari 8 kalimat, segera Anda potong jadikan paragraf baru. Ya. Terus satu paragraf itu tadi saya bilang, wajib ada minimal satu sumbernya, satu kutipannya. Jangan sampai ya nggak ada sumbernya, ada sih datanya, tapi Anda lupa ngasih sumber kutipannya dari mana. Ya, sehingga bisa dikatakan kalau nggak ada sumbernya, nggak ada sumber kutipannya, Anda semuanya bisa dikatakan itu adalah halu. Pasti Anda suruh sidang ulang tuh kayak gitu. Syarat yang keempat, yaitu kohesif dan koheren. Setiap mau pindah ke ke paragraf berikutnya, kasih bridgingnya dong. Kayak ibaratnya, oke, selanjutnya kita mau ngomongin tentang apa? Dikenalin dulu di kalimat terakhir paragrafnya untuk masuk ke paragraf berikutnya. Nah, yang terakhir, Anda tugasnya adalah menggambarkan bahwa si X itu punya hubungan terhadap Y. Jangan sampai data-data yang Anda tunjukkan malahan berkata sebaliknya. Si X itu bertolak belakang sama Y. Kayak gitu ya. Misalnya Anda mau ngomongin bahwa si FOMO ini memang punya pengaruh terhadap kepuasan diri Gen Z. Tapi Anda malah ngasih data sebaliknya. Dia malah punya ibaratnya selingkuhan, bukan kepuasan diri, tapi impulsif buying misalnya.
kok nggak nyambung judulnya apa, tapi kok lebih condong yang dijelasin tentang impulsif buying-nya ya? Nggak punya hubungan nih antara X sama Y, antara FOMO sama kepuasan diri. Nah, itu hati-hati alias Anda melebar kemana-mana pembahasannya. Oke, ini kira-kira buat gambarannya nih teman-teman. Pertama, udah jelas topiknya apa ya? Mau membahas tentang penggunaan media sosial di Gen Z. Kasih dulu datanya, kayak gitu ya. Kasih dulu studi-studinya, buktinya kayak gimana. Ya, habis itu Anda nih, ya, kasih misalnya mau nambahin asumsi. Kalau ini sih kebanyakan data itu bagus banget malahan. Kayak gitu. Ya, di sini asumsi Anda kayak gitu-gitu. Sehingga saya mau neliti ini. Habis itu karena kita mau lanjut ke berikutnya, Anda kasih bridging-nya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini nanti Anda harus latihan bikin ya sesuai dengan aturan ini. Berikutnya apa sih? Oke, sudah masuk ke rangkuman. Tapi sebelum masuk ke rangkuman, saya mau nunjukin dulu nih teman-teman. Dari studi yang sudah ada. Dari yang udah lulus ya. Biar kelihatan gambaran nanti bikin bab satunya kayak gimana. Sebentar. Oke, ini teman-teman udah punya akses ke repository belum? Nanti banyak-banyak main ke repository ya, biar bisa ngasih biar bisa nyari tahu kayak gitu ya, yang udah jadi deskripsinya kayak gimana sih? Ini saya ngambil salah satu anak didik saya, gitu ya, waktu dia skripsian kita ngambil pengaruh fanatisme terhadap agresi verbal. Dia nyari komunitasnya tuh, saya lupa komunitasnya di TikTok apa di mana kayak gitu teman-teman. Ada namanya komunitas sinetron asmara Gen Z. Oke, kita bahas latar belakangnya belakangan deh ya. Saya mau nunjukin judulnya kan itu tadi ya teman-teman ya. Susu panjang banget. Nah, kita lihat rumusannya teman-teman. Dia ada dua, Miss katanya yang di judul aja diturunin. Ingat rumusan masalahnya bisa yang utama dulu kayak gitu ya. Habis itu boleh tambahannya. Jangan sampai yang nomor 2 duluan tapi yang satunya nggak ada. Nah, ini udah kelihatan nih, dia nurunin apa yang ada di judul, tinggal diturunin ke bawahnya. Tujuannya juga ada banyak dia, tapi yang diutamakan apa? Utamakan turunan dari judulnya dulu, kayak gitu ya teman-teman. Baru Anda boleh nambahin. Ini kalau nggak salah sih aslinya dia cuma satu, cuman pas seminar kayak gitu ada request dari pengujinya untuk ditambah. Oke, jadi utamakan yang nomor 1 dulu nih. Hasil turunan dari judulnya. Oke ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat manfaat praktis dan teoritisnya. Di teoritis ini kayak gitu ya, teman-teman bisa ngeliat nih kelanjutan dari studinya kayak gitu ya, karena dia membahas tentang ada gap research-nya kayak gimana kayak gitu ya. Nah, kesadaran lebih tinggi menulis tentang pentingnya etika komunikasi digital karena ngomongin tentang agresif verbal. Gitu ya. Habis itu jadinya nanti dia bisa apa? Kayak gitu ya. Menyikapi interaksi di media sosial dan juga kondusif di komunitas online. Jadi ada yang umumnya dulu payungnya, ya payungnya adalah di sini, kemudian ada turunannya lebih detail lagi. Nah, manfaat praktisnya ini nih. Siapa nih yang paling terdampak? Siapa yang punya kuasa untuk mempengaruhi komunitas tersebut? Tentunya si production house-nya kayak gitu ya. Gimana sih dia pola agresif verbalnya kayak gitu ya di komunitas penggemarnya itu diatur. Kan komunitasnya dibuat oleh production house-nya kayak gitu ya. Mungkin di komunitas penggemarnya dibuat aturan-aturannya kayak gitu ya. Atau tadi jangan sampai menimbulkan kayak misalnya lagi goreng nih kayak digoreng-goreng kayak gitu kan ya. Antara pasangan ini sama pasangan yang satu lagi tuh bisa jadi suatu persaingan, malah mereka mengundang agresif verbal tersebut. Terus yang kedua, siapa selanjutnya yang bisa mengatur masyarakat itu? Itu KPI-nya, KPI-nya ke KPI sih ya, KPI-nya ya kayak gitu. Karena dia yang memegang regulasi, dia yang bisa ngatur. Tayangan ini batasannya sampai sini ya. Karena muncul nih agresif verbal, jadi kamu jangan mancing-mancing. Nah, dia yang punya kebijakan.
Oke, itu kira-kira gambarannya. Kemudian kita lihat yang paling susah. Banyak. Nah, si Aurel ini untuk fenomena umumnya dia membahas tentang Gen Z. Dia ceritain definisinya. Ingat nih ada sumbernya nih. Oke, di awal nggak apa-apa, tapi ada di tengah. Kayak gitu ya. Sumbernya Gen Z itu karakteristiknya kayak gimana, kayak gitu ya. Kebiasaan Gen Z itu apa, kayak gitu. Kemudian dia masih habis ngomongin tentang Gen Z, kayak gitu ya. Habis itu ngomongin tentang waktu yang dihabiskan Gen Z, kayak gitu dengan memanfaat media komunikasinya. Kita turun lagi dan dikasih datanya nih teman-teman. Survei Anda masukin kayak gitu ya. Untuk melihat, untuk mendukung gitu ya, bagaimana si Gen Z ini berkarakteristik di platform digital. Habis ngomongin kebiasaan Gen Z di platform digital, dia ngomongin Gen Z ya, tentang nih pola konsumsi medianya kayak gimana. Apa aja yang dia tonton kayak gitu ya. Dia tertarik nggak sama sinetron? Masih terus di sini nih. Dia nontonnya di mana platformnya? Anda ceritakan. Jadi lebih mengerucut lagi yang tadi general Gen Z kayak gitu ya. Kemudian kan ceritakan pola komunikasinya, cara penggunaan media sosialnya kayak gitu ya. Habis itu nonton secara televisi. Oke, ada yang nonton pakai platform digital, tapi ada juga yang nonton televisi kayak gitu. Terus akhirnya bahas deh tentang media sosial. Ya. Nah, cerita lagi kayak gitu bahwa televisi ini walaupun ada media sosial masih bisa bersaing atau malah gugur kayak gitu-gitu. Nah, dia kerucutkan lagi karena mulai ada persaingan antara TV dan elektronik ya. Sinetron yang tadinya ada di TV doang, ada juga sinetron elektronik yang pindah ke ke aplikasi-aplikasi kayak gitu. Habis ngomongin, ini kan udah selesai nih ngomongin tentang kebiasaannya kayak gitu ya, si Gen Z-nya. Cerita bahwa siapa yang ngatur, ngomongin tentang production house-nya, kayak gitu. Udah masuk nih teman-teman kayak gitu ya, masuk bahwa siapa aja pemain-pemainnya. Kenalin lah, ini udah masuk ke populasinya kayak gitu ya, bahwa ada objeknya yaitu si Asmara Gen Z ini. Udah ngomongin Asmara Gen Z-nya kayak gitu ya. Cerita data-data apa aja, bukti-bukti bahwa kenapa sih Asmara Gen Z ini wajib untuk diteliti kayak gitu teman-teman. Mulai dari ratingnya kayak gitu ya, udah berapa episode kayak gitu ya. Terus habis itu berapa yang nonton, Anda kasih bukti-buktinya. Habis popularitasnya kayak gitu kan ya, cerita tentang komunitasnya. Nah, udah cerita tentang komunitasnya kayak gitu ya, muncullah sifat. Nah, ini mungkin jadi kalau menurut Anda urutan tadi bisa dibolak-balik gitu ya, selama lengkap nggak apa-apa. Dia rada kebalik, dia baru kenalin fanatismenya di bawah sini. Setelah dia ngomongin latar belakang objeknya apa. Kayak gitu. Dari mulai lahir fanatisme kayak gitu ya, akhirnya muncullah diskusi-diskusi yang menunjukkan adanya agresi verbal. Oke. Nah, di sini dia nunjukin data-data tentang agresi verbal itu kayak gimana, kayak gitu ya, dari tahun berapa. Nah, dia tunjukin semua dan studi-studi terdahulu tentang agresi verbal itu sendiri. Kayak gitu. Oke, dan juga versinya nih. Kalau tadi versi yang globalnya, yang versi di baratnya, kita bawa ke versi kalau misalnya contoh-contoh populer kasusnya itu kebanyakan di boy band sama girl band kayak gitu ya, persaingan antara para fandom itu yang banyak menunjukkan agresi verbal. Terakhir dia ada urgensinya alias gap research-nya yang membedakan keunikan penelitian dia dibandingkan penelitian-penelitian yang sudah ada. Nanti teman-teman bisa buat kayak gini ya. Apakah nanti Miss kalau misalnya ada revisi kayak gimana harus saklek kayak gini? Enggak, nanti teman-teman bisa dapat masukan dari saya atau teman-teman secara inisiatif bisa tanya ke saya kayak gitu. Oke, kita lihat lagi lanjutannya.
kayaknya kita ngomongin dulu tugas teman-teman yang sudah dikerjakan minggu kemarin ya. Saya udah download. Kita cek soalnya. Nanti kalau misalnya teman-teman harus ganti judul ya. Oke, kita short by name. Kita dari ngeliat punya Adis dulu nih. Oke, Dis? Ada kan Adis? Ada, Miss. Oke, Dis, kemana bisa mau ngambil judul ini, Dis? Latar belakangnya apa, Dis? Nah, ini punya Adis nih. Neliti tentang pengaruh gaya hidup aktif terhadap minat olahraga padel. Anak muda di kota di Jakarta Selatan. Studinya apa sih, Dis? Lihat. Dampak konten persuasif program. Oke. Reading the Padel, how content marketing shape Gen Z, FOMO, and JOMO through the rewarding effect. Oke. Nah, Dis, ini kan judulnya ini, kayak gitu ya. Nah, harusnya ini kan berarti ini X-nya, kayak gitu. Ini Y-nya dong. Iya, Miss. Nah, tapi dari studinya Adis, belum adanya ini. Lifestyle digital terhadap self-representation kayak gitu. Kalau Adis bingung ya, atau versinya ini konten persuasif terhadap gaya hidup. Nah, ini tinggal pilih aja, Dis. Karena tadi seharusnya kalau Adis ngambil judul ini sudah ada studi terdahulu yang urutannya kayak gini, gaya hidup, kemudian peminat. Tapi yang Adis kasih nggak ada yang ini nih, ngomongin tentang gaya hidup ke minat kayak gitu. Gitu ya, Adis ya? Lebih ke digital, Miss. Jadi pilih, Adis mau yang mana nih? Nah, bisa lifestyle digital, ikutin aja. Karena Adis kan masih S1. Nah, tinggal pilih. Tinggal ini diikutin, nanti tapi versinya dibedain. Pakai yang Adis, populasinya yang Adis pilih. Kayak gitu ya, Adis ya? Baik, Miss. Oke, Dis, tapi ini populasinya masih terlalu luas. Adis tahu emang anak muda di kota Jakarta Selatan berapa jumlahnya yang ikut padel? Itu sih aku ngambil dari satu klub gitu sih, Miss. Mungkin sekitar 100 orang gitu. Jadi mendingan langsung klubnya aja. Oh iya, betul. Sebutin ini diganti nama klubnya. Oke, Adis ya. Jadi judulnya pakai yang nomor 2 ya, Dis ya. Pengaruh lifestyle terhadap self-representation nanti diganti belakangnya. Oke. Buat Adis udah itu masukannya, kita pindah ke yang berikutnya. Punyanya Elza. Oke, mana tadi dia? Za? Ada Elza? Skip. Ada nggak Elzanya? Elza nggak masuk deh, Miss, kayaknya. Harusnya tadi ada. Tadi hilang. ada. Oke, jadi nggak dibahas dulu ya, karena nggak ada orangnya. Kita lanjut ke berikutnya. Kita ke Hotma berikutnya. Shoo. Oke. Hotma ada ya, Ma? Ada, Miss. Oke. Disclaimer dulu, sebenarnya ngerjainnya belum selesai sih. Oke deh, nggak apa-apa. Ini dulu share screen. Mana tadi? Kok nggak ada? Oke, ini punya Hotma. Oke, judulnya pengaruh motivasi traveling terhadap perilaku konsumsi wisata pekerja muda. Oke, studi terdahulunya, tapi ada nggak, Ma? Oh, nggak ada. Karena sebelumnya jadi tuh tadi kan sebelumnya saya sempat tanyakan ke Miss, kayak bisa nggak sih penelitian kualitatif itu diubah ke kuantitatif. Jadi tuh ini sebelumnya saya ambil dari mata kuliah kualitatif sebelumnya gitu. Jadi kayak sempat rada bingung juga sih pas ngerjain.
Oh, emang teman-teman Tapi kalau ngambil menurut kualitatif Miss dulu? dari buku ini, Oke, kita sebenarnya lihat semester Mas. 1 Saya ada nggak bisa. kuali. Oh gitu. Kita lihat Mas. Aku nggak bisa mutusin. Aku juga harus nyari studi terdahulunya. Motivasi. Kita tanya ChatGPT aja deh ya, biar cepet ya. Ada nggak studi tentang motivasi? Mana dia? Ininya Hotma. Konsumsi. Oke. Nah, yang kualitatif, kok kuantitatif. 10 tahun terakhir. Dari 2016 sampai 2026. Oke, banyak ternyata. Bisa, Mang. Pengaruh travel motivation terhadap behavioral intention. Oke, ini lebih kepada field tourist motivation research. Jadi dia apa namanya? Ini return atau enggak? Dia cuma konsumsi ya, Maya? Nah, aku Iya, tunjukin ya teman-teman ya cara nyarinya. Jadi studi yang banyak kayak gini, mah. Teman-teman boleh ya buat nyari ya pakai si GPT buat ini. Nah, karena saya juga harus mastiin ini kira-kira nih ininya apa namanya promptingnya kayak gitu. Ya, judulnya masukin nih, saya mau neliti ini. Ada nggak ya namanya 10 tahun terakhir? Anda masukin dari tahun 2016 sampai 2026. Tapi yang ada adalah dia mengunjungi ulang atau minat untuk kembali lagi ke sana kayak gitu. Bukan konsumsi, mah. Jadi kalau memang dirimu tahu mau kayak gitu ya, lebih kepada pengaruh ya travel motivation terhadap apa namanya? Ini aja nih karena ini yang paling banyak. Revisit intention. Mengunjungi kembali tempat wisata itu, mah. Gimana, mah? Oke. Diganti aja ya ininya. Jadi X-nya adalah travel motivation, Y-nya adalah revisit intention kayak gitu. Oke. Oke ya, Maya. Yang pokoknya paling banyak studi. Nanti boleh di-update lagi ya. Outline-nya dikumpulin minggu depan bareng sama tugas berikutnya ya, Hotma ya. Oke, noted, Miss. Oke, kita lanjut ke Irul. Oke. Share, mana punya Irul? Nah, ini punya Irul. Mengaruh misinformation harga BBM di media sosial terhadap persepsi pekerja komuter pengguna sepeda motor asal kota Depok. Panjang detail ya. Oke, Rul, kita lihat studi terdahulunya dulu, Rul. Oh, ini juga ngasih promptingnya munculnya kayak gini ya. Mana tabelnya, Rul? Belum mikir, Miss. Belum, Mas. Terus gimana dong? Hasil ini kayak gimana? Coba kita sama kayak Hotma tadi. Kita pindahin ininya ya. Pengaruh informasi, misinformasi itu gimana ya ini ya terhadap persepsi? Sudah ada belum ya studinya? Biasanya misinformasi itu belum ada ininya, Rul. Kita dulu aja. Mungkin lebih ke yang rame itu penyebaran hoax ini. Iya, adanya kayak gitu. Studi terdahulu kuantitatif dari 2016 sampai 2026. Namanya teman-teman masih S1 kerjaan kita kayak gini ya. Saya juga dulu kayak gitu. Tiba-tiba ucuk-ucuk datang ke pembimbing, cuman bilang saya meneliti ini, Bu. Nggak bisa, studi terdahulunya atau enggak, kayak gitu ya. Adanya ya iya, fake news ya, kayak gitu. Coba kita lihat, apa ini Wikipedia sih? Value price fluctuation ini lebih kayak gitu, lebih kepada kalau pengaruh information aja.
Lihat, ini dia malah kebanyakan BBM ya. Hmm. ...2016 sampai 2026. Teman-teman masih enak ya dibantuin sama AI, udah diiniin. Saya dulu harus ngubek-ngubek sampai sebulanan ada. Curhat dikit ya. Kita lihat studinya ada. Fake news. Oke. Memang ini ya. Third person effect. Kayaknya apa? Ini Bu. bukan Kuandi kayaknya. Oh, the impact of effect on perception Asli, of fake kan asli news. lagi asli. Bu, masak apa Bu? Oh, ini ada sih, tapi memang harus Masak dibawa sego. ke fake news ya. Kok masak Person sego tuh? misinformation among scholar student. Mame kok. Oke, kalau yang ini Masa impact nang of sego fake news on public preparation and trust. Oke, bisa berarti Rul. Tapi mungkin tadi misinformation itu nanti ketika di apa namanya di papernya dipakainya bukan ini bahwa misinformation itu bagian dari fake news kayak gitu. Atau biar aman langsung aja fake newsnya aja Rul dari awal judulnya ini kayak gitu. Jangan pakai misinformation kayak gitu. Oke Rul? Baik, Miss. Ada Miss dia mau Rul nanya, ininya. Oke, boleh dong. kalau untuk judul yang sekarang kita angkat itu apakah itu akan tetap kita pakai sampai ke UTS dan UAS atau gimana, Mas? Nanti pokoknya perjalanan waktu sebelum UTS teman-teman masih boleh ngubah-ngubah judul. Jadi ternyata setelah masuk ke bab 2 susah kayak gitu misalnya. Kayak misalnya sekarang ngumpulin bab 1 data-datanya susah diambil kayak gitu. Ganti kayak gitu. Nanti pindah lagi ke bab 2, ternyata teorinya susah ya. Ganti lagi boleh. Nah, terus ternyata turun lagi ke bab 3, kok orang-orangnya susah ya dicarinya, ganti lagi boleh. Yang jelas yang setelah nanti UTS, Anda sudah nggak boleh lagi ganti judul. Itu sih masalahnya. Sampai UTS, teman-teman masih boleh bergoyah. Yang jelas kita asal komunikasi terus ya. Kalau teman-teman ganti judul, selalu konsultasi dengan saya. Kayak gitu. Oke, teman-teman ya. Baik, Miss. Udah jelas ya, Rul ya? Oke, paling kita ganti ke fake news saja. Kita lanjut ke siapa nih berikutnya? Punya Mas Muhaimin. Mas Muhaimin udah sampai emangnya? Saya kalau nggak direspon, saya nggak mau review soalnya. Nanti nggak bisa ada masukan atau apa. Halo? Halo Mas Muhaimin? Oke, karena nggak direspon kita skip aja ya. Kita lanjut ke Nadia. Nadia ada? Ada, Miss. Ada ya. Oke, punyanya Nadia. Nadia ini luar biasa banget. Ini banyak ininya konsepnya. Pengaruh Ewong terhadap brand trust terhadap keputusan pembelian makeover generasi Gen Z Kota Cilegon. Emang Gen Z-nya ada berapa di Kota Cilegon? Kamu tahu nggak? Sepertinya belum ada datanya sih ya, Miss. Nah, dia kesulitan nggak untuk nge-reach mereka? Kalau dari orang-orang terdekat boleh nggak ya, Miss? Lebih kecil lagi kayak gitu. Misalnya kamu RT berapa, kayak gitu. Boleh banget kalau pakai RT aja. Generasi Gen Z di RT berapa kayak gitu. Nah, kalau random gitu, apa masih bisa? Randomnya seberapa jauh nih? RT, RW, kelurahan, kecamatan. Itu harus diiniin. Atau kalau kamu masih bingung randomnya,
ya followersnya si makeover aja. Tinggal pilih mau Instagram, X atau TikTok kayak gitu Nat. Kan Oh udah iya ketahuan Miss. soalnya kalau followers angkanya. Nanti pilih salah satu media sosialnya ya Nat ya. Iya Miss. Oke, jadi nanti Nadia pas di sininya nih, mana tadi si populasinya itu apa namanya yang disebutin jumlah Kan followersnya, strategi komunikasi sih. tapi bukan semuanya. Pilih TikTok atau Instagramnya kayak gitu. Oke, mana ininya tabelnya? Kalau Ewon, nah tapi Nat, karena kita baru belajar Nat, pilih salah satu Nat, mau Ewom atau Brain Trust, jangan dua-duaan. Kalau Oke skripsian Miss. aja 2 boleh. Mau mana? Mau Ewom atau Trust? Kayaknya Ewon deh Miss. Ewom aja ya, kayak gitu. Oke, terus sama perbaikin ininya dikecilin lagi. Oke buat Nadia. Oke, sip. Kita pindah ke berikutnya. Punyanya Rizky. Rizky ada? Hadir Miss. Oke, hadir ya. Oke, kita share screen dulu. Oke. Strategi komunikasi pemasaran digital melalui integrasi AI dalam sistem POS RRP di kopi tempat kerja. Maksudnya kopi apa namanya? Ya itu namanya Miss. Nama kopinya beneran Namanya. kopi tempat kerja. Iya beneran itu Miss. Itu namanya. Iya itu Oh ya? namanya. Oh, saya baru tahu namanya. Oke. Strategi komunikasi pemasaran integrasi AI. Ini kualitatif iya, tapi kuantitatif kayaknya belum deh. Coba kita lihat studi terdahulunya. Pemanfaatan AI dalam strategi komunikasi pemasaran. Efektivitas CRM berbasis AI. Emang kamu tahu dia pakai AI? Beneran pakai AI atau kayak gimana? Emang Miss. Karena saya kenal ownernya, dia tuh bedah dashboardnya langsung Miss. Oke. Waktu dulu Oh, ada nongkrong. dashboardnya. Iya ada dashboard data-datanya Oh. semua Miss. Oke gitu. Boleh deh pakai yang ini aja, judulnya dimiripin nih. Nanti tinggal diganti efektivitas CRM berbasis AI terhadap prestasi pelanggan diganti di kopi tempat kerja kayak gitu. Nanti sistemnya diinin. Oke? Kita pakai yang kedua aja judulnya ngikutin. Yang ini. Oke Ki? Siap Miss. Rizky. Oh ya siap Miss, siap. Oke. Terus kita lanjut. Habis dari Rizky, kita ke Selby. Ada Selby? Ada Miss. Oke. Selby judulnya itu ini, kita share dulu. Pengaruh media sosial Instagram terhadap keputusan berkunjung generasi Gen Z pada event pameran Inacraft. Oke. Nah, ininya oke. Nah, tapi Selby, media sosial itu biasanya hanya menjadi objek atau konteks aja. Sehingga, kalau memang mau pengaruh media sosial, itu biasanya harus ada pengaruh terpaan media sosial. Ada kata terpaannya. Coba kita lihat sumber-sumbernya ya, studi terdahulu. Media sosial promosi testimoni terhadap keputusan berkunjung. Terus pengaruh media sosial dalam mendorong keputusan konsumsi. Terus, harus yang benar itu ada paparan atau terpaannya, Sel. Oke, Sel? Oke, Jadi Miss. ini revisinya minor sih, tapi itu pengaruh besar banget. Ya, pengaruh terpaan media sosial gitu ya, Sel ya? Iya, Miss. Inacraft ini kamu punya akses jadi followers Instagramnya atau pengunjungnya? Bisa dua-duanya sih, Miss, karena saya kebetulan emang kerja di event organizer yang nge-handle Inacraft. Oh, biasa dikontak ya, kayak gitu. Iya. Oke deh kalau kayak gitu. Sip,
Sel, nggak masalah. Terima kasih Selvi. Makasih, Miss. Kita pindah ke Talita. Shirley. Shirley ada? Shirley Ada juga ada. Miss, tapi Oke. mohon maaf aku juga belum ada penelitian terdahulunya. Tutup iya. Oke deh, kita lihat dulu ya. Judulnya pengaruh durasi penggunaan media sosial, Itu sih. Instagram, dan TikTok terhadap produktivitas mahasiswa. Oke. Sekarang Oh iya, ada berarti sih pasti beberapa kayak gitu ya produktivitas. oke. Mungkin daripada produktivitas, tadi yang ada kayak gini. Oh, pengaruh terpaan media dan pembelajaran mahasiswa. Hmm. Paling ke apa namanya? Ini Sel kita share screen dulu ya. Mana dia? Ini kan layarnya aja deh, screen-nya aja ya. Aduh, saya bang. Nah, ini yang ada kayak gini nih. Kaget. Oke, paling kita ikutin aja nih. Cuman kita ganti. Kamu mau akunnya akun siapa? Itu harus ada akun khususnya. Kayak gitu ya. Jadi kita jangan pakai. Jadi pengaruh terpaan media di Instagram, Instagram akunnya siapa? Nanti terhadap minat belajar. Mahasiswanya pun mahasiswa mana? Gitu, share. Shirley gimana ininya? Bisa akses dulu. Populasinya bisa akses ke mahasiswa mana? Mungkin ke mahasiswa yang ada di dekat daerahku aja sih, Miss. Di Harus ada khusus. Misalnya prodinya apa, angkatan berapa, kampus mana. Nah, itu harus detail tuh sampai kayak gitu. Berarti nggak bisa mahasiswa yang kayak random gitu ya, Miss? Nggak bisa, jangan terlalu luas kalau buat anak S1. Misalnya hanya boleh mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bakri angkatan 2024. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu luas kayak gitu. Soalnya Shirley masih tingkatnya S1. Nah, kayak gitu Share. Berarti harus antara kalau kampus boleh misalnya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Nah, itu boleh bisa juga. Walaupun itu juga banyak. Makanya kalau bisa detail lebih kecil. Tolong diputuskan ya, Share ya. Oke, Miss. Ya. Miss, Terus itu yang yang kedua, akun Instagram itu maksudnya gimana ya, Miss? jadi misalnya kalau di sini kan dia pakai channel YouTube-nya Ruang Guru. Karena Shirley misalnya dia adalah konten Instagram, siapa nih influencer yang ngasih konten-konten edukasi yang jadi apa namanya tempat belajarnya mahasiswa. Oke, Miss. Siapa sih misalnya apa sih saya nggak terlalu ngikutin itu Jeremy Pauline ya atau apa ya yang suka ngasih konten-konten matematika itu. Misalnya Miss, tapi Shirley ini mau meneliti bukan dia. ini pengaruh kayak yang bikin memperlambat gitu loh, bukan yang Oh, yang memperlambat. Kayak gitu. Ya. Oke. Kalaupun yang memperlambat dirimu ada berarti bukan minat belajar dong. Apa Bukan, yang Miss, memperlambat? produktivitas. Produktivitas. Coba nanti cari oke. Berarti konten-konten siapa yang menurut kamu konten-konten yang suka memperlambat belajar? Kalau kayak misal kayak mereka itu kayak scrolling TikTok atau IG aja gitu loh, Miss. Oh, berarti belum posting maksudnya? Atau apa sih namanya? Saya kok belum posting sih. Scroll apa sih namanya? Sebentar saya cari dulu. Ya. Apa ya namanya? Scroll ke belum posting sih apa namanya sih? Doom scrolling. Iya, coba nih ya. Studi-studi tentang doom scrolling.
Sampai 2026. Halo. Kowe enek anduk Rakanggura kowe. Enek anduk Rakanggura. Nah, ini ada nih. Kalau memang kondisimu adalah yang dimaksud doom scrolling, nanti banyak-banyak belajar Oke. istilahnya ya. Mantap. Nah, kayak gini nih, dampak doom scrolling terhadap subjektif well-being mahasiswa. Kuliah ya. Itu bisa tuh, ya. Kita lihat contoh berikutnya. Oh, ini enggak kayak gitu ya. Jadi harus Oke, ke dijak sarapan browser topik ra? proses analitis, perilaku maladaptif, kecemasan mental. Ya Ini wis ada ya. sih. Terus Coba. bar iki nggo sarapan sik wae. Paling kayak gini. Apa? Gimana? Kamu yang mana? Oke. Miss, atau mungkin aku akan rubah kayak yang Miss Oke, bilang terus tadi ngabari deh kue nih tekan. kayaknya. Oh, Yang boleh dicari-cari ya. Oke. Tapi maksudnya kayak gini nih, subjeknya. Mahasiswa Gen Z harus ada nama fakultasnya atau nama program studinya. Kayak gitu ya. Share. Oke, Miss. Oke, kita lanjut. Terima kasih, Ke- Miss. Sama-sama. Kita lanjut ke punya Talita. Yang terakhir nih. Ya, Miss. Hal motif penggunaan ChatGPT. Oke, ini cukup bagus ya. Mari kita lihat. Motif penggunaan ChatGPT. Mana sih dia ketutupan? Dalam meningkatkan efisiensi proses produksi konten digital anggota komunitas Indo Beauty Vlogger. Oke. Boleh. Kamu masuk komunitas itu kah? Kebetulan memang aku kerja di situ, Miss. Jadi kerja bisa di situ. akses. Oh, Iya. Oke. Yang bakal kamu lempar kuesionernya siapa? Nanti member-member dari komunitas IBV ini. Oke. Tadi ini penggunaan ChatGPT ada motifnya, kemudian meningkatkan efisiensi. IBV. Oh, ini malah belum ketahuan CA-nya ya. Kayak gitu. Mantap. Kita pilih salah satu dari sini aja ya. Boleh, Miss. Tapi emang sebetulnya kalau dari ini nggak tahu ya apa memang aku yang belum nemuin apa gimana. Belum terlalu banyak studi yang ngebahas tentang penggunaan ChatGPT dalam produksi konten digital dari perspektif konten kreatornya. Banyaknya itu yang pakai sebagai ini kayak contohnya ini strategi pemasaran atau kalau misalnya ngebahas ChatGPT itu buat kebutuhan mahasiswa, jadi buat kebutuhan edukasi. Oke, itu nggak apa-apa kayak gitu ya. Ini misalnya kita ngambil yang ini nih, kita ganti pengaruh penggunaan biasanya kita pakai bahasa tadi terpaan media, karena itu ranahnya komunikasi ya, kayak gitu. Jadi pengaruh terpaan media ChatGPT terhadap pemenuhan kebutuhan, walaupun tadi pemenuhan kebutuhannya ya dibawanya dalam konteks marketing. Kalau kamu konteksnya berarti apa? Efektivitas Konteks produktivitas konten. efisiensi, Kayak gitu. sorry. Jadi judulnya nanti bakalan pengaruh terpaan media ChatGPT kayak gitu ya terhadap kebutuhan efisiensi proses. Nah, biar jelas ininya. Biar X-nya terpaan media, Y-nya kebutuhan. Kalau misalnya kayak gitu, berarti masih bisa. Ini aku rencananya bakal pakai teori UGT ya, Miss. Terus kalau misalnya aku baca-baca itu, UGT itu harus ada kayak motif, terus hasil yang dia gunakan media itu tuh karena apa gitu. Kalau misalnya judulnya kayak gitu, berarti masih bisa pakai UGT, Miss. Kita lihat ya ininya ya. Ini masih karena ini studi-studinya masih terbatas, aku coba nyari dulu ininya. Studi terdahulunya yang ada ya. Pakai jadi sebenarnya pakai buat tadi emang tadi kebutuhannya masih terlalu general ya. Begitu jika misalnya pengaruh terpaan media ya. Si ChatGPT kamu mau nanya ya terpaan media atau motif ya?
Iya, Miss. Soalnya aku takutnya kalau misalnya pakai terpaan media itu kurang masuk ke UGT. Terhadap kebutuhan studi terdahulunya. Mari kita lihat. Uses and Anjay. gratification emang banyak. Hubungan penggunaan ChatGPT kebutuhan Boleh. pembelajaran emang tentang itu. Insulin Terus kok. kualitas informasi terhadap kebutuhan akademik. Oh, oke. Ini apa nih? Mari kita lihat. Sebentar ya, jurnalnya lagi kekunci. Emang ada motif, ini juga ada. Hilang. Mantap. Verifikasi diri. Verifikasi Gua diri itu udah apa ya? lama. Coba sih demo. Keyakinan. Oke. Di sini nggak jelas ininya. Ketergantungan, adanya ketergantungan ya. Kebutuhan, oh ini ada kebutuhan kerja. Sebentar ya. Studinya banyak tapi. Oh enggak ini. Dia banyaknya kualitatif sih jadinya. Oke. Motif itu. Jadi nggak apa-apa, nggak harus motif kayak gitu sebenarnya dari UGT ini ya. Bisa pakai terpaan media kayak gitu karena apa? Ada asumsi UGT-nya yang terlaksanakan yaitu dia secara aktif memilih media sosial tersebut kayak gitu ya, atau memilih aplikasi ChatGPT ini kayak gitu ya untuk memenuhi kebutuhannya dia kayak gitu. Jadi nggak harus pakai motif, terpaan media juga boleh kayak gitu Tal. Karena masih ada alasan kenapa dia pilih pakai media itu, gitu ya, Miss. Betul sekali. Dia secara aktif memutuskan kalau dia pakai ChatGPT. Bukan disuruh, nih ya lo harus pakai ChatGPT atau diatur-atur orang lain. Kayak gitu, Tal. Jadi nggak masalah, nggak harus pakai motif depannya. Oke, siap. Oke deh, Tal. Kayak gitu ya, Tal ya. Makasih, Sip, Miss. teman-teman. Karena udah di-review semuanya, kita masuk ke yang biasa teman-teman lakukan. Diisi, class reflection-nya selama 1 menit atau 2 menit lah ya. Sebentar saya share screen dulu. Gokil, aman banget. Oke, yang nggak ngisi nanti saya ubah absennya ya teman-teman ya. Silahkan diisi dulu, pastikan Anda mengisi. Oh, anjir. Oh, Shelby Classnet. Anjir. Gak ada nih, rusak nih.
Anjay, Gopar. Bul, Cirut banget. Soalnya banget ya. Oke teman-teman, kita materinya sebenarnya sudah selesai, tapi saya lupa. Saya mau nginfo, minggu depan tetap ada tugas individu ya. Anda mulai dari tadi konsultasi judul yang udah saya ini kan, atau tadi masih ada pertimbangan kalau misal pun teman-teman ganti kayak gitu ya, pastiin studi terdahulunya sudah Anda isi. Karena kalau misalnya ternyata judulnya nggak ada studi terdahulunya, Anda nggak boleh melakukan penelitian itu, gitu ya, dan Anda nggak bisa bikin bab satunya. Jadi pastikan kayak gitu ya, outline-nya difinalisasi dan kalau ada revisi diunggah barengan sama tugas bab satu ini ya teman-teman ya. Itu aja dari saya, materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah standby dari pagi sampai hampir mau jam 11 ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya teman-teman ya, dijaga kesehatannya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Miss. Terima Terima kasih. kasih.